Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel organik. Kali ini saya sedang mendampingi Bapak Parjio yang desa apa Pak? Penyarang ya? Penyarang. Desa Penyarang. Nah ini Pak Parjio pertama kali menggunakan pemupukan di organik. Ini sedang pencampuran urea dan organik. Nah ini supaya nanti petani bisa irit biaya dan maksimal hasilnya. Kemarin alhamdulillah setelah penggunaan seperti ini di tempatnya Pak Slamet dan Pak Ratoyo ada peningkatan 100 ubin 3 kintal dan punya Bapak Ratoyo 500 ubin dapat 1 ton. Nah ini kan bisa membantu meningkatkan hasil panen. Supaya ini saya ditemani Pak Slamet, Pak Sinten nggih panjenengan? Pak Dasim? Sasim. Nah Pak Sasim itu juragan saya itu Pak Ratoyo. Emang selalu setia mendampingi kalau ada penyemprotan atau pengaplikasian di daerah Penyarang. Karena ini termasuk wilayah Pak Ratoyo dan Pak Slamet. Ini Pak Parjio sendiri memang pertama menggunakan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tolak ukurnya para petani supaya bisa tepat penyemprotannya. Dan ini yang penting adalah penyemprotan, karena penyemprotan sangat vital, karena satu musim hanya 2 kali penyemprotan. Perlu pendampingan supaya tidak gagal di penyemprotan, karena kalau gagal di penyemprotan pupuk bagus kayak apa nanti nggak bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang sesuai harapan para petani. Ini saya mau keliling dulu ke ntar toyanirihin nih Pak. Ini saya mau keliling. Ini termasuk tanamannya sehat, tapi sayang ini kurang air, karena pada dasarnya petani kadang-kadang memang masih terpaku atau terbiasa dengan pemupukan pertama seperti pemupukan kimia. Nah pemupukan kimia memang nggak membutuhkan air yang banyak, tapi bedanya dengan pemupukan di organik memang kalau bisa sampai merataknya air masih menggenang di sawah supaya maksimal dalam pertumbuhannya atau dompolan rumpun anakannya lebih banyak. Nah ini termasuk air yang tercukupi air. Nah ini yang tercukupan air, pertumbuhannya lebih, dompolannya lebih lebat dan batang padinya lebih banyak nih. Ini supaya nanti petani-petani yang menggunakan organik jangan membuang air, karena ini air kalau menggunakan pupuk di organik sangat dibutuhkan. Satu untuk pembenahan lahan dan juga untuk pertumbuhannya lebih bagus lagi. Anakannya luar biasa nih Pak, dompolannya nggih. Nah ini anakannya kalau yang kecukupan air memang banyak dan rimbun, supaya nanti petani-petani mengerti metode pemupukan dengan organik. Karena yang menggunakan pemupukan organik memang kalau bisa itu airnya harus tercukupi supaya untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Nah ini airnya tuh cukup, alhamdulillah ini subur dan maksimal pertumbuhannya. Nah ini nanti saya wanti-wanti kepada petani yang menggunakan organik, kalau bisa airnya seperti ini supaya nanti bisa maksimal pertumbuhannya. Saya mau mencoba menghitung anakannya yang rumpunannya berapa, supaya memastikan ini kalau yang kecukupan air anakannya berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Dompa anakannya 56 Pak, 56. Ini anakannya yang sedang 56.
ini kalau memang kecukupan air seperti ini, jadi lebih subur dan lebih kelihatan bentet. Tapi ini memang bentetnya bentet sehat karena ini supaya nanti jadi perhatian petani yang menggunakan pemupukan di organik memang harus cukup air, jangan sampai membuang air. Kalau sudah meratak boleh dibuang, kalau sebelum meratak atau sebelum pertumbuhannya maksimal jangan membuang air, karena satu untuk mencegah gulma supaya tidak tumbuh, keduanya untuk pertumbuhan. Ini kemarin kendalanya katanya ada ulet, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada, karena pupuk di organik ini memang mampu membunuh ulat, keong, dan juga bisa tahan terhadap walang sangit. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini tanaman yang tidak menggunakan organik dan ini yang menggunakan organik. Ini beda karena hijaunya hijau mupus pisang kalau yang menggunakan organik, yang sebelah hijaunya hijau hitam. Nah, ini nanti biasanya kalau padi baru keluar biasanya suka udah ngelaras, tetapi kalau yang menggunakan organik biasanya padi sudah kuning, daun masih hijau. Nah, ini perlu diperhatikan supaya nanti petani-petani jangan takut menggunakan pemupukan organik, karena pemupukan organik selalu ada pendampingan sampai panen supaya nanti kendalanya petani bisa diatasi, atau petani bisa bertanya langsung ke petugas lapangan supaya menjelaskan apa sebab kendala padinya dan masalahnya. Nah, ini yang kecukupan air memang cukup rimbun. Ini baru efek penyemprotan pertama seperti ini, dan ini nanti setelah pemupukan kedua lebih rimbun lagi. Nah, ini jangan lupa di subscribe, like, komen, share supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa menjadi informasi ke petani yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe.